Firman hari ini berjudul Harapan Tuhan pada Saya. Selama 9 tahun terakhir, ada sebuah organisasi yang bernama World Happiness Report, yaitu tempat yang membuat laporan kebahagiaan sedunia. Mereka merilis laporan mengenai tingkat kebahagiaan negara-negara di dunia. Jadi sejak tahun 2012 mereka terus merilis laporan mengenai tingkat kebahagiaan ini setiap tahun. Jadi pada kali ini mereka melakukan penelitian tersebut menggunakan data dari 149 negara selama 3 tahun terakhir. Jadi beberapa indikator yang menjadi pertimbangan terdiri dari 6 kategori, yakni produk domestik bruto per kapita, tingkat harapan hidup, kebebasan membuat pilihan sendiri, dan dukungan sosial. Selain itu ada kategori masuk negara paling bahagia adalah masyarakat yang hidup layak dan tingkat korupsi rendah. Jadi berdasarkan dengan penelitian tersebut, negara Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia. Selain Finlandia ada Denmark, Swiss, Islandia, dan Norwegia yang masuk daftar negara paling bahagia. Dan kira-kira negara kita urutan keberapa? Negara Korsel ada di urutan ke-59. Kalau Indonesia, urutan ke-87 dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Jadi negara Korea itu negara yang negara yang sudah maju pada saat ini, dan negara Korea Selatan masuk ke dalam organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Tetapi tetap kalau dari negara-negara yang maju tersebut, negara Korea adalah negara yang paling tidak berbahagia. Jadi walaupun secara ekonomi dan secara pembangunan negara Korea itu negara yang termasuk sangat maju, tetapi sangat malu untuk mengatakan bahwa tingkat kebahagiaan itu begitu rendah. Dan katanya dari beberapa kategori tersebut negara Korea mendapatkan nilai yang sangat rendah. Tetapi secara khusus bagian yang paling rendah dari 6 kategori adalah bagian kebebasan membuat pilihan sendiri. Jadi katanya kalau kita melihat budaya Korea Selatan begitu susah untuk mengambil keputusannya sendiri. Katanya mereka mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari orang-orang sekitar. Jadi kalau kita melihat sejarah Korea Selatan dan budaya Korea Selatan, mereka susah sekali untuk menikmati Injil. Jadi kita itu sebenarnya sudah menjadi anak-anak Allah untuk menikmati kebebasan sejati melalui Yesus Kristus. Dan melalui ibadah dan kebaktian seperti ini pun kita terus menegaskan betapa pentingnya kita harus menikmati Injil. Tapi banyak sekali orang-orang Korea Selatan mereka tidak bisa merasakan kenikmatan yang mereka sudah miliki. Malah mereka itu merasa tertekan oleh orang-orang sekitar seperti orang tua atau kakak-kakak senior atau orang-orang yang satu kantor. Jadi masalahnya apa? Apa masalah yang lebih besar lagi? Walaupun kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, kita tidak bisa menikmati kebebasan sejati yang Tuhan telah berikan. Dan walaupun setiap minggu kita mendengarkan firman,
supaya kita bisa menikmati Injil tersebut, berkat tersebut, tetapi tetap tidak bisa menikmatinya. Jadi sebenarnya siapa yang menekan saudara? Siapa yang menakuti saudara? Sebenarnya siapa yang menakut-nakuti saudara? Siapa yang menghentikan kasih Tuhan untuk saudara supaya saudara tidak bisa menikmati kasih Tuhan ini? Karena kita sudah lama hidup beragama. Bukannya hidup dengan Injil, tetapi kita hidup beragama sesuai dengan hukum Taurat, maka kita tidak bisa menikmati Injil. Jadi menurut saya, hampir semua gereja di Korea Selatan, mereka itu tertekan. Mereka tidak bisa menikmati satu pun berkat yang kita sudah miliki sebagai anak Tuhan. Jadi walaupun kita sudah memperoleh keselamatan, kita selalu mengatakan, ya tapi itu kurang cukup. Ya seharusnya kamu sebagai orang Kristen harus baik sama orang lain. Kamu harus bisa bekerja. Kamu harus mengambil jabatan. Kamu harus menjadi pemimpin di satu organisasi. Jadi kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Jadi pada saat mereka ditinggikan, pada saat mereka dihargai oleh orang lain, mereka baru merasakan kebahagiaan. Dan kalau misalkan ada orang yang tidak meninggikan dia, jadinya dia kecewa. Banyak orang Kristen seperti itu, mereka sangat terpengaruh oleh pendapat orang lain. Pada saat dihargai sama orang lain, mereka bersyukur. Pada saat mereka tidak dihargai orang lain, mereka jadinya bersungut-sungut. Jadi apa yang kita harus nikmati bukan pendapat orang lain, bukan kasih dari manusia, tetapi kasih karunia dari Injil. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbahagia kalau kita tetap menilai diri kita dan menghukum diri kita dengan hukum Taurat. Seperti ini, hukum agama. Jadi jangan sampai saudara hidup tertekan dan suka membandingkan diri saudara dengan orang lain. Jadi sebenarnya Korea Selatan yang sudah termasuk negara maju, tetapi mereka secara dalam hatinya mereka tidak bahagia. Jadi jangan sampai saudara itu tertipu oleh setan. Jangan sampai saudara hidup di dalam budaya yang tidak bersifat Injil. Jadi kita yang sudah memiliki Injil, setidaknya kita anggota jemaat gereja Yeon tidak boleh seperti ini. Jadi tidak peduli kita tuh hidup selama ini bagaimana. Jadi jangan sampai. Jadi kita harus menikmati. Jadi kita harus menikmati Injil ini. Jadi selama 3 minggu saya menegaskan kebebasan sejati selama 3 bulan. Membahas Roma pasal 8. Jadi pada minggu lalu pun saya menegaskan ada 3 deklarasi rohani yang telah diakui oleh Rasul Paulus. Jadi saudara memegang 3 deklarasi rohani ini pun saudara bisa menikmati segalanya. Jadi sekali-sekali saudara tidak bisa menikmati kebebasan saudara, saudara harus mengingat kembali 3 deklarasi rohani itu. 3 deklarasi rohani itu apa? Roma 8 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca bersama-sama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin.
Dan Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang ketiga, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebenarnya ketiga deklarasi rohani tersebut merupakan isi hati Paulus yang sedih. Karena Paulus sedih melihat anggota jemaat yang lainnya tidak bisa menikmati Injil. Jadi Rasul Paulus menegaskan apa? Kita sudah diberikan segalanya, tetapi kenapa kamu tidak bisa nikmati? Kenapa kamu tidak bisa menggunakan itu? Padahal Tuhan sudah menjamin kita dengan begitu sempurna, tetapi kita takut apa? Jadi mengapa saudara merasa takut, gelisah, dan cemas? Jadi itu adalah isi hati Paulus yang begitu sedih melihat anggota jemaat yang lainnya. Jadi maksudnya Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita tidak perlu berkonflik secara rohani karena standar dunia dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Janganlah kita tergoyah dengan hal-hal duniawi. Jadi mulai Roma pasal 9, Paulus menekan bahwa kita harus menjalani kehidupan beriman yang berbeda dari sebelumnya. Dan secara khusus firman dalam Roma pasal 9 menunjukkan kerinduan yang dimiliki oleh Rasul Paulus untuk menyelamatkan kaum sebangsa, yaitu ras suku yang sama. Jadi Rasul Paulus menjalani kehidupan yang penuh pengharapan dari Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa lain melalui dirinya yang diselamatkan. Jadi saya melihat sampai saat ini banyak sekali yang belum menikmati keluarga di mana satu keluarga di mana isi satu keluarga semua itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi banyak sekali jemaat yang percaya kepada Yesusnya itu hanya seorang diri dari satu keluarga. Jadi saudara percayalah bahwa melalui kepercayaan saudara, seisi keluarga saudara akan semuanya diselamatkan. Subjudul pertama hari ini adalah kerinduan yang menyelamatkan jiwa. Coba kita melihat ayat 1-2. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat bertukacita dan selalu bersedih hati. Hidup Rasul Paulus telah berubah total 180 derajat sejak dia bertemu dengan Yesus Kristus di Damsyik. Sebelumnya, dia adalah penganiaya yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah peristiwa di Damsyik tersebut, ia menjalani kehidupan seorang penginjil yang bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat khususnya di Galatia 2 ayat 8, di sana Rasul Paulus telah menerima hak khusus, tugas khusus dari Tuhan Allah, yaitu harus menyampaikan Injil ini kepada orang-orang luar, orang-orang asing. Jadi kalau kita melihat Kisah Para Rasul 20 ayat 24, di sana dia mengakui bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja dia dapat mencapai garis terakhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Kemudian dia melanjutkan dengan satu hati dan sepenuh hati. Namun
dalam teks hari ini, dia mengaku bahwa dia sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Itu apa? Ya memang setiap orang bersedih hati karena sakit, hubungan antar manusia, perekonomian, dan sebagainya pasti memiliki alasan masing-masing. Ya tetapi jika kita melihat hal-hal seperti ini, kebanyakan penyebab yang membuat kita bersedih hati adalah hal-hal jasmani. Hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang rohani. Jadi semuanya berhubungan dengan Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Apa itu? Hidup berpusat pada diri, berpusat pada materi, berpusat pada kesuksesan. Jadi kita sangat berduka cita dan selalu bersedih hati karena kita terjebak dalam masalah yang berfokus pada hal-hal duniawi. Makanya kita menghadapi persoalan, kesusahan. Namun Rasul Paulus bersedih hati bukan karena hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang rohani. Hal-hal yang lebih penting. Apa itu? Penderitaan rohani. Apa itu kesedihan rohani? Kebanyakan orang-orang bersusah hatinya karena hal-hal duniawi. Coba kita lihat. Aku lagi ada masalah. Kita lagi ada persoalan. Semuanya berhubungan dengan hal-hal duniawi. Coba kita melihat ayat 3. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi apa kesedihan yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus bersedih hati pada umat Israel yang dinyatakan sebagai saudara-saudaranya, kaum sebangsanya secara jasmani. Jadi dia telah memperoleh kehidupan yang kekal melalui Injil penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan juga dia bersaksi tentang kebenaran rohani ini dan menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi. Sedangkan kaum sebangsanya masih berada di keadaan di mana mereka meninggalkan Tuhan. Malah kaum sebangsanya mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Mereka menikmati bukan hal-hal rohani, tetapi mereka hanya menghadapi penderitaan. Jadi Rasul Paulus sedih melihat kaum sebangsanya yang menderita karena mereka tidak mengetahui Injil, padahal ia menyampaikan Injil ini kepada orang-orang asing. Jadi Rasul Paulus begitu menderita sampai ia mengatakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Karena apa? Demi saudara-saudaraku. Jadi dia sendiri begitu menderita karena malah sebangsanya dia, keluarganya dia tidak mengenal Injil. Sampai ia siap untuk menerima kutukan hanya untuk demi saudara-saudaranya. Jadi mengapa Rasul Paulus sampai mengatakan hal-hal seperti ini? Karena ia begitu rindu akan penyelamatan kaum sebangsanya. Coba kita bayangkan, Rasul Paulus itu begitu menghargai kaum sebangsanya, itu karena apa? Apakah karena dia begitu dihargai oleh kaum sebangsanya? Bukan. Malah kaum sebangsanya itu ingin sekali untuk membunuh dia. Ingin sekali untuk menyiksa dia, menganiaya dia. Jadi Rasul Paulus itu seumur hidupnya dikejar oleh orang-orang yang ingin membunuh dia. Jadi walaupun Rasul Paulus itu mengalami penganiayaan dari kaum sebangsanya, tetapi itu tidak bisa
menghancurkan hati Paulus, kerinduan Paulus untuk menyelamatkan kaum-kaum sebangsanya. Jadi kerinduan Paulus itu bersifat rohani dan ia terus menantang diri. Apakah ini kondisinya hanya pada Paulus? Bukan. Pada zaman sekarang juga sama. Banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya sendiri. Maksudnya mereka hidup beriman, tetapi hanya seorang diri dari satu keluarga. Yang lain tidak percaya kepada Tuhan, dia sendiri percaya kepada Tuhan. Jadi banyak sekali juga anggota jemaat gereja Yewon, mereka begitu semangat menjalani kehidupan rohani mereka, tetapi malah orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Malah satu keluarganya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Suami yang mereka kasihi, istri yang mereka kasihi, mereka tidak mengenal Injil, padahal ia begitu tahu betapa pentingnya kehidupan rohani ini. Jadi saya bertemu dengan banyak jemaat yang seperti itu. Jadi kalau saya melihat anggota jemaat yang begitu sepenuh hati melayani Tuhan Allah di dalam gereja, tetapi malah suaminya tidak percaya. Jadi kalau saya melihat anggota jemaat gereja Yewon, banyak sekali para penginjil dan juga orang-orang yang berjabatan di dalam gereja, tetapi mereka hanya seorang diri menjalani kehidupan beriman. Jadi kalau saudara menjalankan kehidupan beriman hanya seorang diri, jadi semua anggota jemaat gereja Yewon yang menjalankan kehidupan beriman seorang diri tanpa dukungan dari suami atau istri atau satu keluarganya, saya memberkati mereka karena itu juga pasti ada alasan Tuhan. Jadi supaya mereka terbangun 24 jam, supaya selalu mendoakan keluarganya. Jadi itu alasannya mengapa gereja ada di dunia ini. Mengapa? Karena kita susah sekali untuk menyampaikan Injil ini kepada keluarga kita sendiri. Jadi untuk apa kita mengadakan acara-acara dari gereja? Acara musikal dan acara musik dan acara untuk mengundang keluarga-keluarga ini sebenarnya untuk apa? Dan pada kali ini acaranya sangat bagus. Kami telah mempersiapkan begitu lama. Jadi pada saat saudara memakai acara ini hanya untuk alat untuk penginjilan. Jadi saudara kalau mau menginjil orang-orang di dalam keluarga, pasti saudara agak susah. Karena setiap kali saudara mengatakan tentang gereja, pasti orang-orang keluarga saudara itu merasa orang ini lagi-lagi mau menginjil saya. Jadi mereka pasti nolak. Tetapi kalau kita ajak keluarga kita untuk nonton musikal, untuk nonton acara di gereja, mereka mungkin jadinya lebih ringan anggapnya. Jadi kalau musikal boleh lah, kalau ke gereja jangan. Jadi saudara bisa memperalatkan acara musikal ini supaya saudara bisa mengajak orang-orang sekeluarga saudara supaya pada saat mereka hadir di musikal tersebut, biar gereja saja yang menyampaikan Injil ini kepada orang-orang keluarga saudara. Jadi gereja telah mempersiapkan acara ini supaya saudara bisa menggunakan acara tersebut untuk menyampaikan Injil.
Jadi untuk apa kita mengadakan acara musikal sampai kita menghabiskan sejumlah uang untuk persiapan ini? Supaya saudara bisa menikmati, kehidupan beriman bersama dengan satu keluarga, karena banyak sekali jemaat yang datang sendiri ke gereja karena keluarga yang lainnya tidak percaya, sehingga sampai dia dianggap seorang diri, tidak punya keluarga yang lain. Jadi saya berharap saudara bisa menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kenalannya serta keluarganya. Karena bagi orang yang tidak percaya, itu susah sekali untuk datang ke gereja. Jadi kalau misalkan acara kita jadi kita sudah membuat rencana supaya kalau misalkan saudara membawa keluarga yang tidak percaya, kita akan mempersiapkan tempat khusus untuk mereka. Jadi tempat istimewa. Jadi mereka itu supaya mereka bisa mendengarkan Injil itu di tempat yang paling depan dan paling bagus. Jadi kemarin juga kita mengadakan acara di gereja kami, di gereja Saul Yeon ini, dan banyak sekali orang yang memuji gedung gereja kita, katanya bagus sekali. Dan katanya layarnya begitu besar dan tempat gereja ini sangat bagus, sehingga mereka semua pada terharu. Jadi mereka bisa menerima hati yang terharu gitu. Termasuk anggota keluarga saudara. Jadi mari kita berdoa supaya acara musikal ini bukan kita lakukan untuk hal-hal duniawi, tetapi hanya untuk hal-hal rohani, supaya keluarga kita yang tidak percaya mereka bisa mendapatkan sentuhan Tuhan Allah. Dan pada saat kita menjalankan acara ini, pastilah kita akan menyampaikan Injil. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi undanglah orang-orang sekitar saudara, undanglah orang-orang keluarga saudara. Jadi saudara juga tolong bantu dalam doa dari sekarang. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menikmati acara ini dengan kepenuhan Roh Kudus. Subjudul kedua adalah berkat yang Tuhan berikan untuk kita beritakan. Ayat 4 dan 5 mengatakan, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apa maksudnya dari orang Israel? Mereka telah diangkat menjadi anak, yaitu mereka adalah rakyat yang telah dipilih oleh Tuhan Allah. Bukan hanya mereka dipilih oleh Tuhan Allah, tetapi mereka sudah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji leluhur, yaitu Mesias, yaitu Kristus. Jadi mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Dalam teks ditekankan bahwa mereka telah diangkat menjadi anak. Jadi ciri khas anak angkat bukanlah pilihan mereka sendiri. Jadi di sana ditekankan bahwa kasih karunia yang telah memilih mereka dan membuat mereka menjadi seorang anaknya. Apalagi Tuhan memberi perjanjian
kepada rakyat Israel dan Tuhan menggenapinya. Dan Tuhan memberi mereka hukum Taurat untuk mengetahui apa kehendak Tuhan. Lalu Tuhan memberi mereka hak istimewa untuk menghadapi Tuhan melalui pengorbanan dan ibadah. Selain itu, mereka telah diberi pelajaran rohani dan dibukakan pintu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan. Dan juga mereka telah diberi Mesias, yaitu Kristus yang akan menyelamatkan umat manusia melalui garis keturunan orang Israel. Jadi dengan kata lain, secara singkat, mereka adalah suku yang memilih berkat yang tidak dapat dinikmati suku yang lain. Jadi mereka adalah suku yang telah memiliki berkat yang tidak dimiliki oleh suku yang lain, rakyat yang lain. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mempercayai Kristus Yesus mendahului orang lain. Mereka tidak menyadari betapa besarnya berkat mereka. Malah mereka membuang berkat-berkat ini. Mereka jatuh dalam kehidupan mereka yang terjebak dalam penderitaan. Jadi coba bayangkan, itu yang dilihat oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus bersedih hati melihat kaum sesamanya yang menderita, yang malah membuang berkat-berkat yang telah mereka miliki. Jadi kalau kita pergi ke negara Israel, sampai saat ini, sampai tahun 2020 ini, mereka tidak melakukan apa-apa pada hari Sabtu. Mengapa? Mereka tidak percaya bahwa kebangkitan Yesus. Jadi mereka masih merayakan hukum Taurat. Mereka masih mengikuti hukum Taurat yang telah mereka miliki. Ada pepatah yang seperti ini. Siapapun yang tidak peka terhadap orang yang ada pepatah yang berkata, siapapun yang tidak peka terhadap orang yang lagi mau mati, mungkin kita bisa meragukan apakah dia itu orang Kristen atau tidak. Jadi coba saudara bayangkan, di depan saudara ada jiwa yang sedang sekarat. Ada jiwa yang sedang mati secara rohani. Tetapi kalau saudara tidak merasakan apa-apa, pasti itu ada masalah. Jadi, cobalah saudara bayangkan untuk apa kita hidup. Untuk apa kita kerja. Untuk apa kita mencari uang. Sebenarnya yang paling penting adalah jiwa. Jadi yang paling penting adalah roh. Tetapi banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu apa itu harapan Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Kita, rakyat Israel rohani harus sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi mengapa kita telah diselamatkan oleh Tuhan Allah? Mengapa kita kenapa kita telah dibuat oleh Tuhan Allah untuk menyadari akan Injil ini supaya kita bisa memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Injil. Jadi ini adalah harapan yang terbesar Tuhan Allah terhadap kita. Jadi mungkin saudara hidup di dunia ini supaya saudara berhasil, supaya saudara sukses, supaya nama saudara ditinggikan oleh orang lain, supaya saudara dihargai oleh orang lain. Tetapi apa alasan Tuhan memberkati saudara? Supaya saudara bisa menyampaikan Injil ini kepada orang lain.
supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan misi surgawi yang menginjili 237 negara dan 5.000 suku bangsa yang dapat melampaui ruang dan waktu. Ada seorang misionaris, Robert Speer, yang berperan penting dalam gerakan relawan mahasiswa yang mengirim misionaris paling banyak dalam sejarah. Dan misionaris Robert Speer ini mengatakan seperti demikian. Apakah Anda memiliki iman? Tunjukkan iman itu kalau saudara milikinya. Kalau saudara tidak menunjukkan iman tersebut, jangan mengatakan bahwa saudara memiliki iman. Jadi maksudnya apa? Jangan percaya kepada Tuhan itu setengah-setengah. Jadi ambil keputusan secara jelas. Jangan setengah-setengah. Dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, Yesus menegur para jemaat di gereja Laodikia seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau mulutku. Jadi apa inti dari firman ini? Itu berarti kita harus menjadi panas. Jadi bukannya setengah-setengah. Jadi kita harus memulihkan kerinduan akan Injil yang begitu besar. Kita harus menantang diri supaya kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kita harus menjalani kehidupan yang tentunya memenuhi apa harapan Tuhan secara perjanjian. Jadi pada zaman ini saudara telah ditentukan sebagai rakyat Israel secara rohani dan harus menjadi saksi Kristus. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara dapat dibangun sebagai saksi Kristus. Kesimpulannya adalah ada sebuah istilah yang disebut flex. Flex itu dipakai oleh banyak generasi muda di Korea Selatan. Jadi kata flex ini digunakan sebagai makna bahwa mereka menghabiskan uang untuk pamer. Jadi sebenarnya kata ini berawal dari arti membungkuk. Jadi istilah ini telah digunakan ketika seseorang mereka melenturkan punggungnya untuk memamerkan ototnya. Tetapi pada tahun 1990-an digunakan dalam budaya hip hop Amerika, budaya musik hip hop Amerika untuk memamerkan kekayaan dan barang berharganya. Jadi demi mereka flex, mereka begitu semangat untuk bekerja. Dan sekarang flex sudah menjadi sebuah tren bagi anak-anak muda di Korea Selatan. Jadi untuk itu mereka bekerja keras dan bekerja part-time, mereka mengumpulkan uang supaya mereka bisa membeli barang mewah untuk memamerkan dan menunjukkan dan membanggakan diri mereka di medsos. Jadi ada alasan saya mengatakan hal ini. Dunia melakukan flex itu dengan hal-hal kejadian pasal 3, 6, dan 11. Mereka berfokus pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Dan mereka memamerkan apa yang mereka miliki dan mereka membanggakan hal itu. Tapi kalau kita harus berbeda. Kita harus melakukan flex dengan apa? Dengan Injil. Kita harus memamerkan, membanggakan Injil dengan hanya 3K. Yaitu hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Dengan kebenaran rohani, kita harus menjalani kehidupan yang memancarkan terang di ladang kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini pun Tuhan
terus berharapan kepada kami supaya kami dapat menyampaikan Injil ini kepada orang-orang sekitar kami. Biarlah kami dapat diberi bukti rohani supaya kami dapat menyampaikan Injil ini kepada orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.